Oke, seluruh channel si anak tua bersama gue di Tuangsa di segmen Lo Harus Tahu. Pilih C. And let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, so apa kabarnya kalian semua? Udah lama gue nggak syuting pakai kamera. Dan kali ini spesial sekali gue syuting lagi pakai kamera karena hari ini gue pengen membahas tentang kamera. Itu adalah webcam. Jadi belakangan ini webcam itu jadi buruan banyak orang. Lo tahu kenapa lah? Karena emang rata-rata orang itu sekarang udah WFH, terus juga ada yang school from home, pokoknya semua from home lah ya. Sehingga mereka membutuhkan yang namanya webcam buat komunikasi dengan teman-teman ya, dengan rekan kerjanya dan lainnya gitu. Jadi kalau dulu webcam memang dipakai untuk kalian yang jaraknya jauh banget. Kalau sekarang deket pun itu kayaknya harus pakai yang namanya video call atau ya pakai kamera lah, pokoknya biar bisa tatap muka. Apalagi belakangan ini juga sempat ramai webcam ini dipakai oleh para let's player untuk mengcapture ekspresi mereka saat main video game. Bisa ditaruh kecil aja gitu ya, ekspresi mereka di layar gitu. Dan kebetulan sekali gue dikirim webcam karena kebetulan gue juga webcamnya baru aja rusak gitu ya. Gue tiba-tiba aja dapat kiriman webcam dari JT Indonesia, yaitu adalah serinya yang W6. Jadi gue juga baru tahu sih tentang si JT ini. Jadi JT Indonesia ini adalah sebuah perusahaan asli dari Indonesia dan dia bikin banyak peripheral untuk gadget biasanya gitu. Dan salah satunya adalah si webcam ini. Dan webcam ini setelah gue cari juga ada seri W7-nya, ada W6-nya, dan ada seri-seri yang lainnya. Tapi kebetulan gue dikirimin yang W6-nya. Dan saat datang ini memang kecil banget ya size-nya, segede gini. Terus ini kelihatan nggak sih? Tinggalnya kelihatan. Oke, jadi intinya kalau lu bisa lihat di sini, gue bakal bacain apa-apa aja yang ada di sini. Ini namanya JT, terus ini ada W6 series webcam, bla bla bla, dan di sini ada tulisan Full HD 1080 DPI resolution ratio. Jadi emang ini sudah mendukung resolusi 1080, artinya udah cukup bagus untuk zaman sekarang. Lalu di sini juga tertulis ada garansi 12 bulan rusak ganti baru. Mantap. Jadi intinya lu kalau nanya bang nanti service centernya ada nggak atau segala macam, tenang, selama dalam setahun pertama lu kamera lu rusak itu diganti yang baru. Lalu di sini ada mic juga built-in. Lalu ada tripod juga, tripod jack, jadi untuk apa ya, masang tripod lah, nanti gue liatin lah ya videonya nih ya. Terus juga ada super wide view angle, nanti gue juga bakal liatin wide apa angle-nya. Dan ada manual fokus juga, jadi lu bisa puter-puter gitu ya. Ya gitu. Manual fokusnya. Dan yang terakhir adalah ini plug and play ya, jadi tinggal colok langsung main gitu. Mantap ya. Oke, jadi seperti itu. Mari langsung kita coba seperti apa kualitas dari si W6 ini. Anyway, untuk memberikan apa ya, perbandingan gitu, karena harus ada perbandingan ya. Jadi gue mencari webcam dengan harga yang sama. Anyway, harganya ini dibanderol di 450 ribuan sampai 500 ribu di marketplace. Jadi cukup murah menurut gue untuk harganya. Dan gue mencari yang sama, gue dapetin NYK Nemesis. Itu harganya juga di 400-an. Dan bakal gue apa ya, samping-sampingin nanti biar kalian bisa lihat bedanya ada di mana. Tada! Inilah dia hasil dari JT W6 series guys. Tuh bisa lo lihat ya. Ini gue pakai kurang lebih 2 lampu ya. Jadi ada lampu di depan gue sini. Nah di sini ya ada lampu, terus di belakang kalau lo bisa lihat di belakang juga ada satu lampu gitu. Jadi nggak terlalu terang ruangan ini, tapi lumayan bisa nge-capture low lightnya seperti ini hasilnya. Dan kalau kalian perhatiin lumayan tajam ya. Nah miringnya pebalatak ya sebelah sini, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ini kita nunjukin aja seperti apa. Dan kalau lo lihat di sini hasilnya menurut gue untuk kamera dengan webcam dengan harga 600 ribuan sih, 450 ribuan lah ya, atau 500, ini sih udah oke banget ya gitu kualitas kameranya. Tapi memang yang kalian bisa sadari di sini lo memang harus di tengah. Kenapa harus di tengah? Karena kalau enggak ini tuh kayak nge-fish eye gitu tuh, lo lihat tuh ya kan, kayak lu pakai GoPro gitu, jadi kayak fish eye. Gue nggak tahu emang kayak gitu untuk membuat si angle-nya jauh lebih wide aja kelihatannya. Emang kalau kalian butuh sini akan mengasihkan gitu. Dan kalau lu lihat dengan lampu yang cuma 2 yang gue pasang di sini, itu kalian masih bisa ngelihat sedikit noise. Lu bisa lihat di sini nih. Nah, nih ada titik mana sih? Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini benar nggak? Emang benar.
Ya ada titik putih, ada titik putih di sini. Terus ada nanti kalau kalian gerak-gerak juga ada beberapa titik-titik putih noise yang gue nggak ngerti emang itu efek dari si kamera ini atau bukan. Tapi yang pasti kayak gitu. Dan ini gue sambil liatin juga sama kalian, bam. Nah ini adalah bentuk dari si JT W6 series ya. Kalau dari bentuknya oke-oke aja. Dan lo bisa lihat juga di sini tripodnya. Nah ini udah tripodnya bagus ya. Jadi tripodnya ini menurut gue kenapa bagus, karena ini tinggal kalian taruh di atas PC kalian dan udah langsung on eye level gitu. On eye level ya, itulah pokoknya sejajar sama mata kalian, karena itu yang paling bagus ya, sejajar sama mata kalian biar wajah kalian tidak aneh gitu ya. Apalagi kalau wajah kalian basicnya udah aneh seperti saya, lebih baik jangan aneh-aneh lagi. Jadi emang lebih bagus sejajar dengan mata kalian. Dan ini mudah dengan si tripodnya itu yang udah dibawa. Dan tripod ini juga bisa ada kayak bolongannya untuk kalian taruh di tripod-tripod yang lainnya yang kalian punya gitu. Terus juga di sini bisa dilihat ada 2 indikasi LED yang menunjukkan nanti ini nyala warna merah dan yang ini warna hijau untuk nunjukin ini terkoneksi atau sedang dipakai atau hanya sekedar nyala saja. Lalu yang sebelah kiri kanannya ini adalah untuk mengcapture, ini ada 2 lubang kecil ini, jangan kalian pikir ini tidak ada fungsinya ya, tapi ini gunanya adalah untuk mengcapture suara kalian karena ini ada mic-nya juga, ada built-in mic-nya juga. Kayak gitu. Nah, kalau dari sini kelihatannya gimana menurut kalian? Kalian bisa kalau gue pribadi sih gue cukup suka ya dengan si hasilnya, lumayan jernih. Tapi akan sangat biasa saja kalau kita nggak compare atau nggak coba untuk mainin si lightingnya. Gue akan coba sekarang untuk matiin lighting yang ada di depan gue. Wow, lu lihat. Jadi ini jauh lebih gelap ya karena lampu yang di depan. Nah, lu di sini kalau dimatiin yang di depan, lu bisa lihat di sini ada titik-titik tuh makin banyak titik-titiknya. Gue nggak ngerti kenapa gitu ya, cuman memang itu kayaknya efek dari sananya memang begitu di karakteristik dari si kamera ini gitu tuh. Tapi untuk low light ini masih bisa kalau misalnya kalian cuma pengen manfaatin cahaya di belakang doang. Ini gue cuma pakai lampu yang wattnya nggak terlalu gede, mungkin sekitar 20-25 watt di belakang sana, dan di depan sini hanya cahaya dari si monitor gue doang gitu. Nih hasilnya seperti ini gitu. Nah, sekarang gue akan coba nyalain lampu atas gue. Lu lihat, anjir, bagus gini wajah gue. Lu bisa lihat kalau gue lampu atasnya dinyalain, yang sini baru kelihatan nih warnanya kuning dia. Memang lampunya kuning, tapi saat dimatiin tadi nggak terlalu kelihatan kuning kan. Tapi lu bakal lihat lebih jelas lagi tuh. Sekarang di bibir gue tuh ada titik-titik putih tuh, di sini juga ada tuh. Jadi ada beberapa titik putih-putih gitu. Jadi gue tidak mengerti itu titik putih dari mana. Tapi kalau misalnya lu mau pakai satu lampu doang dari atas doang gitu ya, lampu yang ada di ruangan, biasanya setiap ruangan kalau di rumah-rumah suka ada lampu yang di atas tuh. Nah, pakai lampu itu doang juga tuh, itu cukup bagus gitu kalau menurut gue. Dan coba kalau gue gue matiin semua lampunya. Wow, lu bisa lihat ini. Jadi ini benar-benar pure, gue cuman pakai satu LED PlayStation yang ya jelas nggak ada pengaruhnya sebetulnya harusnya. Dan ini lampu pure dari si LED gue doang. Dan kayak gini hasilnya. Jadi kalau lu mau main game horor misalnya atau mau streaming game horor dan nggak pengen pakai lampu sama sekali kan, biar lu nyaman juga, biar kerasa juga kesan horornya, bisa nih pakai kamera yang satu ini karena low lightnya bagus banget. Kenapa gue bilang low lightnya bagus banget? Karena gue bakal coba sekarang nyalain yang si NYK Nemesis dengan harga yang sama ya, dan sama-sama ya sekelas lah bisa dibilang ya. Gue akan nyalain, coba, bam. Lu bisa lihat, ya kan, gue gerakannya mendadak sangat-sangat lambat di sini, jadi noise-nya parah banget. Ini gue bakal coba geser ya. Tuh, jadi yang sebelah kanan ini gue pakai si JT ya, yang sebelah sini, yang sebelah sininya gue pakai yang Nemesis. Dan lu bisa lihat hasil dari kameranya beda banget. Yang Nemesis ini dia langsung bebayang dan noise-nya parah pisan boy. Ini noise-nya parah banget. Dan kalau yang si JT ini jauh lebih fine ya kelihatannya. Oke, gue akan nyalain lampunya semuanya langsung, enggak, lampu yang belakang sama yang depan aja. Tada, tuh kalian bisa lihat ya, setelah dinyalain lampunya juga kelihatan bedanya. Warna dari yang si JT itu jauh lebih natural kelihatannya. Kalau yang dari Nemesis itu lebih apa ya, kayak sepia atau kayak apa ya, gue gak tahu juga sih, gue bukan ahli dari warna-warnanya. Cuman yang pasti warnanya kalian bisa lihat ya perbedaannya gitu. Dan satu hal yang gue bisa lihat di JT ini, dia tuh ketajaman dari ininya kelihatan. Jadi bekas-bekas jerawat orang tuh ketinggalan. Cuman yang pasti kalau di Nemesis lu kelihatannya agak sedikit lebih mulus ya, lebih putih, lebih overbright. Dan satu hal yang lu bisa dapetin dari si JT dan lu nggak bisa dapetin dari yang lain adalah memang si
low lightnya itu. Tapi ada juga yang lu nggak bisa dapetin, adalah lu nggak bisa ngutak-ngatik nih si brightness-nya, si apanya segala macam tuh udah fix dia, nggak bisa lu apa-apain sama sekali. Sedangkan yang si Nemesis ini itu masih bisa kalian rubah-rubah kelanya. Nah ini yang si Nemesis ini udah gue sedikit utak-atik dan hasilnya seperti ini. Sedangkan kalau yang si JT nggak bisa diutak-atik sama sekali. Dan yang kedua yang menarik dari si JT ini adalah udah 1080, sedangkan yang si Nemesis ini cuma 960p kalau nggak salah sih resolusinya. Jadi jauh lebih besar resolusi yang si JT ini dibandingin sama si Nemesis. Tapi gerakannya sarwak. Intinya antara dua inilah kalian bisa lihat lah ya, jadi perbedaannya seperti apa. Kalau gue pribadi tentunya dengan harga ini gue akan milih si JT sih, karena memang kelihatannya jauh lebih jernih juga dan jauh lebih enak juga dilihatnya. Oh ya, dan satu lagi, kedua kamera ini tuh sama-sama punya satu kesamaan, yaitu adalah mereka punya manual ini, apa namanya ini teh? Apa namanya ini teh? Fokus, manual fokus tuh, lihat ya. Jadi ini bisa di-blurrin nih. Tuh, jadi kayak bisa kayak video Tanboy Kun guys. Tuh kayak gini tuh. Tuh, sedangkan lu nya burik ya di belakangnya. Lu bisa difokusin lagi. Nah, si Nemesis juga sama, dia punya yang seperti itu. Tuh, persis sama. Tuh. Gitu. Jadi ya, mereka punya fitur yang hampir mirip sebetulnya, cuman bedanya yaitu lihat, kalian bisa lihat kejernihannya. Ini jadi Sinta Jojo. Nah pokoknya intinya menurut gue JT ini dengan harga yang cuma 450 sampai 500 ribuan, tapi biar fixnya nanti di anyway ini sangat cocok buat kalian yang baru mau mulai YouTube gaming, atau misalnya bahkan lo baru mau mulai YouTube dan cuma punya PC doang. Misalnya, aduh gue kontennya nih cuman sebagai vlog yang dimana lu kayak gue nih cuman ngomong doang ya, cuman ngomong doang di depan kamera, nggak harus pergi kemana-mana. Nah ini cocok banget buat kalian. Jadi kalian bisa bikin konten di rumah aja dengan resolusi 1080. Palingan PR kalian itu cuman beli lightingnya doang gitu. Jadi kalian cuman butuh ini doang buat bikin konten kayak gini nih. Ini udah bisa di YouTube sih, udah lumayan bagus sih menurut gue. Jadi buat starter pack kalian lah gitu. Jadi kalian punya PC atau punya laptop, biasanya yang bawaan laptop kurang bagus tuh si webcamnya. Nah kalian bisa pakai ini dengan resolusi yang cukup bagus. Kalian bisa bikin vlog di tempat kalian, atau kalian juga bisa bikin buat let's player. Kalau mau dipotong, ini tinggal dipotong ya. Kalian bisa potong di OBS juga sih. Ini tinggal dipotong aja sekebutuhan kalian mau segimana gitu ya. Mau segini misalnya, ya terserah kalian lah. Pokoknya ini bisa dipotong semau kalian. Jadi begitulah, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya kayak gimana, plus minusnya kayak gimana. Dan balik lagi seperti yang udah gue bilang tadi juga ya, semuanya balik lagi ke kebutuhan lu. Karena menurut gue kalau kalian yang butuh wide angle, yang butuh resolusi yang lebih tinggi gitu ya kalian mungkin akan lebih milih yang si W6 ini. Atau mungkin yang Nemesis tadi juga sebenarnya bisa jadi pilihan, tetapi kalau dilihat dari harganya, gue sendiri mungkin bakal jauh lebih memilih yang si W6 ini karena jauh lebih praktis juga, dan ya di low light bisa dipakai kalau kalian mau ngapain gitu ya. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Sauda dulu. Sekali lagi terima kasih JT udah ngirimin ini, jadi gue bisa ngasih saran buat teman-teman yang mau nyari webcam murah yang cukup bagus. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau suka dengan video-video gue bikin. Jangan lupa juga like, comment, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise ya, yang kita juga lagi ada artikel yang baru. Silahkan langsung dilihat aja. Link Tokopedia-nya ada di deskripsi di @PLYOriginal. Oke, gitu jadi dari gue, Play Original, Bagaimana Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.